Syukurillah la haula wala quwata illa billah. Sekarang jam 16.28 ya. Ini hari kedua kita akan observasi atau ru'yah hilal awal Ramadan tahun 1433 Hijriah 2012 begitu. Selamat datang di Observatorium Kasar PBM Islam kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, baik kalangan umat Islam di PBM Islam maupun di luar PBM Islam. Selamat datang juga bapak-bapak dari Telkom Solo yang akan mengawal live streaming kita di Kementerian atau Hilal Kominfo RI di PBM dari PBM Islam ini. Selamat datang juga kepada para wartawan media cetak dan elektronik di lokasi ini dan semuanya yang tidak sahabat-sahabat satu persatu. Hari ini kita akan mencoba mengabadikan hilal 1 Ramadan karena kemarin dan sampai tadi pagi saya coba komunikasi dengan teman-teman di seluruh Indonesia, hilal tidak ada yang nampak kecuali di Cakung ya. Terakhir dunia pun tidak ada yang nampak. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa untuk dunia peluang nampak itu adalah di Afrika Selatan dan Amerika Selatan. Dr. Abdul Aziz Ibrahim di kota Cape Town, Afrika Selatan tadi pagi melaporkan bahwa di sana sangat cerah dan beliau menggunakan teleskop namun hilal tidak bisa direkam. Artinya di Amerika saja tidak kelihatan. Nah, kasus Indonesia memang Cakung ini bisa melihat karena ketinggian di sana sudah 3,5 derajat. Lucunya ketika diwawancarai kenapa nggak menggunakan alat? Kalau menggunakan alat maka kelihatan. Kelihatan justru dengan mata. Lah alat itu nanti dipakai ketika ketinggiannya di atas 5 derajat gitu. Ya wallahualam itulah kondisi Indonesia. Dan di Muslim Daily saya malah justru diadu oleh yang punya Muslim Daily dengan orang Cakung ya. Di sana disebutkan bahwa saya mengatakan kisahnya orang Cakung itu tidak ilmiah gitu. Wah, saya sangat dihajar orang Cakung nih. Kemudian di Arab Saudi juga sudah memutuskan puasanya mulai hari ini. Nah, tadi itu sudah puasa ya. Kenapa? Karena di Saudi seperti yang saya prediksi kemarin itu hilal bisa dilaporkan dan itu diterima walaupun mustahil. Tidak peduli hilal atau tidak, negara-negara di sekeliling Saudi itu menggunakan keputusan Saudi untuk memulai awal Ramadan. Oke. Ini saya sebenarnya mempersilahkan ya, nanti resminya di situ akan kita mulai dengan ini setting suasana. Monggo yang sudah datang, ini ibu di Kompleks Selatan, lalu yang bapak-bapak dan yang kakung atau putra di Kompleks Utara. Kita pisah sengaja biar tidak ada ikhtilat gitu. Nggak usah. Nggak usah. I don't realize. Minggir. Nah. Oke. Bos. Agak kotaknya agak begini. Nah, gitu. Terus kelihatan tergantungnya itu. Itu warna-warna gitu.
memasukkan. Iya, masuk awan itu. Lalu arahnya kebalikan. Kurang ke bawah, Ustaz. Matahari kurang ke bawah nih. Mataharinya. Ini kah? Salah. Salah, kebalik. Ini kah? Terlalu ke bawah. Saat zoomnya lebih besar lagi. Kurang ke bawah sedikit. Kurang ke bawah sedikit. Kurang ke kanan. Kurang ke atas sedikit. Lagi ke atas lagi. Lagi sedikit lagi. Oke, bagus. Kanan. Oh, itu saya kamis semua loh, kamis semua. Masa sih? Iya dah. Oh iya tau? Enggak. Iya. Ini kamis ini. Atasnya coba, ya bagian atas coba. Lihat tulisan atas. Oh iya. Ya. Semua langsung Oh, ini atasnya kamis semua. Dua. Tahan, bentar. Bentar. Fotoin dulu. Iya, member. Ayo memen trap. Ayo. Betul itu men. Ketakutan. Bagus ya. Enggak tahu mana masih mungkin. Ya, semuanya naik dulu. Yang santri PKS ya, tamu PDIP. Ya. Kayak yang putri di selatan silahkan. Kalau ada ustazah atau ibu-ibu tamu monggo ikut bergabung. Anak-anak silahkan, ini jam 5 hampir kurang 8 menit ya. Operator siap? Live streaming siap? Siap, ya. Internetnya juga online? Kemudian Starinex juga muncul sudah? Mana Mas Adnan? Starinex sudah jalanin? Ya di open dulu. Ya, nanti kalau saya gini cepet. Saya ada waktu 8 menit, 7 menit. Starinexnya. Yang selatan kan pakai CCTV itu, terus CCTV-nya diarahkan ke laptop antum kan sama saja. Pak Koko, ya, ini operasi tetap motret ya? Mau pinara? Sama dengan Bapak dari Telkom atau Wirawili? Sudah kenalan belum ini dari Telkom? Ini dari Kominfo Pak Koko, monggo. Kemarin soalnya terlalu ramai sehingga saya nggak sempat kenalin. Masih ada waktu 5 menit nih, saya minta dari Kasa bantu saya sini. Banner itu di sebelah sini, banner satunya lagi di situ. Terima enggak nih Putrian sampai?
elektronik sudah on, internet oke, streaming jalan. Jam 5 kurang 6 menit. Betul nggih jam bapak-bapak ibu-ibu. Jam Pak Taufik. Ini dari Kemenak sendirian jenengan? Ya, Pak Taufik ini Kemenak Surakarta yang paling rajin, bahkan ru'yah hilal tua sebelum subuh aja udah rawuh. Ngebel saya itu jam 2 lebih berapa tuh ya? Saya bangun menjelang subuh lah, anak sekolah jam 2 ya. Laporan dari Kebumen Mendung. Ya ini. Siap? Oh sebentar, baru nyeting Vixen yang selatan. Saya kasih waktu berapa nih? 3 menit. Kebumen mendung tebal, kalau Solo ini mendung tipis. Solo, loh awannya hilang. Oh enggak, berarti nggak mendung itu ya. Itu hazy aja. Apa tuh hazy itu bahasa Indonesianya? Solo hazy. Ini harus desain ke grup ini. Vixen selatan oke? Ya dipastikan biar nanti ibu-ibu yang mau melihat bisa. Teleskop yang kecil putih ini untuk melihat matahari, jadi nanti kalau mataharinya sudah terbenam ini nggak berfungsi. Ada satu lagi di kantor. Ada yang satu lagi. Loh kemarin saya nggak bawa. Siap? Ya. Jam 5 kurang 1 menit. Kita mulai ya, mari. Mungkin bisa agak kesini adik-adik. Oh di situ senangnya ya, tidak apa-apa ya. Tadi saya minta yang dibawa ke atas ini itu satunya, ini yang satunya itu skywatcher. Kok belum naik? Skywatchernya mana? Di sana semua? Di sana itu Vixen sama skywatcher 1. Yang di sini ini sama 1 skywatcher. Soalnya ini nggak bisa untuk ru'yah hilal nanti. Skywatchernya ada berapa di sana? Kuncinya tadi siapa yang bawa? Saya nggak bawa. Mas Adnan kali. Ya masih ada waktu. Siapa tahu nanti kelihatan skywatchernya diarahkan karena tujuannya untuk memotret ya. Sekalian tearingnya. Mas Adnan nanti tearing di posisi di mana? Tearing sehingga nanti begitu langsung terpotret. Oh baru ngambil kamera di VC. Terus kamera di mana kamera kita? Oh iya dah. Pak Miftah. Oke Pak Miftah. Itu apa Canon ya? Oke nanti Canon ketika sudah mati terbenam minta diganti itu pakai tele. Terus dengan tripod yang besar tadi mana? Tripod nanti diarahkan. Ada tele kok di tas saya itu ya. Tele untuk Canon sehingga nanti bisa motret. Telenya di tas itu nanti langsung dipasang. Oke, Canon berarti oke ya. Kalau Nikon agak repot. Baik, akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara roya hari ini kita mulai dengan sirine. Ya, itu sirine. Sirine ini nanti akan ada suaranya mestinya ya. Betul ya? Jam 5 biasanya ada suaranya toh. Intihaul apa? Intihaul kegiatan hadal yaum. Tafadhol iktasil. Sama ilal masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, baik umat Islam, tokoh, ulama, umarok, para asatid, santriwan, santriwati, khususnya dari Kominfo, Pak Koko, juga bapak-bapak tim dari Telkom Solo, kemudian juga para wartawan dari media massa, cetak dan elektronik. Alhamdulillah, syukurillah kita hari ini bisa bertemu kembali, berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu agenda yang menjadi agenda resmi negara Indonesia, kerjasama konsorsium dari Kemenak dan Kominfo serta beberapa lembaga akademis dan lembaga amatir astronomi di Indonesia
yaitu untuk melakukan observasi atau ru'yah hilal awal Ramadan 1433 Hijriah atau 2012. Hari ini adalah hari kedua setelah konjungsi atau hari kedua setelah ijtima. Di selebaran yang kemarin sudah kita punya, kalau masih disimpan, kalau hilang ya nasib. Jadi bagian depan ini adalah selebaran live streaming Kominfo yang sudah dimulai beberapa tahun ini, dan tahun ini kayaknya prestasi cukup pesat karena Assalam juga terlibat, kemudian publikasinya jauh-jauh hari sebelumnya, dan kita lihat streaming di internet ini hampir di semua titik itu berjalan normal. Kemudian hari ini hari kedua setelah ijtima, istilahnya kemarin sekitar setengah 12 sampai maghrib itu usia bulan sekitar 6 jam 11 menit. Maka usia bulan hari ini adalah 6 jam 11 menit ditambah 24 jam tentunya, karena sudah melintasi sehari. Usia bulan hari ini adalah 30 jam 11 menit. Nanti hilal akan berada di atas ufuk sekitar 1 menit ya, kalau 1 jam. 1 jam ini sangat lama, 1 jam kurang semenit lah gitu. Kemudian azibulnya 284 itu kira-kira alhamdulillah kita ditakdirkan bisa melihat matahari ya. Matahari itu nanti 290. Jadi kalau kita lurus ngikuti arah gedung itu 280. Nah, kemudian nanti matahari terbenam kira-kira 290 lebih setengah gitu. Kemudian dari matahari terbenam itu berada di bagian utara kaki separuh kakinya Gunung Merbabu itu. Karena puncaknya Gunung Merbabu itu selatannya itu matahari. Kira-kira di azimut 284. Jadi sekitar 6 derajat dari posisi matahari. Berarti berada di sebelah selatan puncak Merbabu atau kira-kira di puncak Merbabu. Nah, padahal puncak Merbabu itu ketinggiannya sekitar 4 derajat. Praktis kita diberi kesempatan melihat hilal hari ini adalah 13 derajat dikurangi 4, 9 derajat. 9 derajat ini nanti matahari terbenam itu masih belum bisa diamati dengan teleskop, itu sulit tuh. Biasanya setelah 10 menit dari matahari terbenam. Jadi sudah dikurangi 2,5. 9 kurangi 2,5 berarti masih ada 6,5 ya kan? 6 derajat lah. Kesempatan kita melihat bulan itu 6 derajat. 6 derajat dikalikan 4. Ya waktu kita 24 menit lah. Kita punya waktu 24 menit itu sangat lama. Di Cakung kemarin itu terlihat berapa, 1,5 menit ya katanya ya. Hah? 4 menit. Wow, berarti lama sekali itu. Artinya andai katanya ru'yah di sana ada 100 orang, 4 menit itu bisa mengundang semuanya itu melihat karena 4 menit. Coba bayangkan ketika kita tuh memandang 4 menit itu kan lama sekali. Tetapi ternyata walaupun 4 menit yang melihat hanya 4 orang juga ya. Iya. Ya soalnya saya sekarang hati-hati ngomong Cakung. Karena Cakung ini tadi Pak Cecep telepon ke saya, gimana Pak Cecep Cakung? Wah itu udah urusannya Kiai Ghazali dari NU yang sesepuh itu. Kalau saya nggak berani, Pak Cecep aja yang planetarium nggak berani. Yang diserai itu Pak Kiai Ghazali. Ini laptopnya kok wallpaper, antum jalankan itu musnya. Simulator tadi menampakkan, nah ini silahkan dilihat di layar monitor bahwa posisi hilal itu bisa diamati gitu. Ini sekarang ini ya, sekarang itu seperti itu besarnya. Jadi kira-kira 0 berapa, 0, mungkin 0,8 maksimal 1% dari semua lingkaran bulan. Nah, itu posisinya. Sekarang ini kira-kira matahari kalau segitu itu sekitar 6 derajat, 5 sampai 6 derajat itu matahari sekarang. Berarti nanti saat matahari terbenam pada bulan 13 bisa kita bayangkan posisi sekarang ini ditambah tingginya gunung itu kira-kira. Nah, berarti sekarang ini bulan kira-kira berada di puncak Merbabu arah selatan sedikit, terus naik sejajar dengan matahari, naik lagi kira-kira setinggi ya hampir sama dengan gunung atau kurang sedikit. Jadi bulan itu sekarang di sana sepertinya itu tidak mendung, hanya memang awan tipis. Berdoalah semoga awan yang di bawahnya itu digeser Allah gitu ya, sehingga betul-betul yang hari ini puasa bisa melihat hilal, yang hari ini belum puasa bisa melihat hilal juga gitu.
Saya siapkan konsumsi itu untuk 2, tapi kami mohonkan yang nggak puasa ya makannya mumpet-mumpet. Karena saya nggak tahu, mungkin siapa tahu hari ini ada yang puasa. Kalau kemarin bisa dipastikan ada yang puasa karena hari Kamis ya, Senin Kamis. Baik. Nanti kalau ada yang bertanya baik dari adik-adik maupun dari bapak dan tamu undangan dipersilahkan. Proses nanti kita melihat, jangan lupa pokoknya posisi matahari itu selalu dikunci. Ya, posisi matahari dikunci karena terus berjalan. Oke, skywatcher. Proses ya skywatcher nanti posisi di sini. Mana Dede Kasat tadi? Skywatchernya jangan lupa. Kemudian nanti Pak Miftah tripod kamera tadi dari adik Kasat sampai tadi dibawa naik taruh di sini. Terus nanti kamera siap juga mengabadikan. Karena yang teleskop di dalam ini untuk live streaming yang di Kominfo. Sekarang posisi live streaming adalah apa ini? Layar monitor sekarang posisinya masih Starlink. Soalnya yang bisa mengoperasikan satu ya repot ya. Kita mencari orang yang bisa ahli masih sulit. Lowongan ya, lowongan operator teleskop dan operator observatorium. Oh ya, sekarang live streaming kita itu ini pakai filter enggak? Pakai filter enggak itu? Masih pakai filter ya? Kayaknya sudah nggak apa-apa itu, berani itu. Berani enggak? Hah? Berani tak? Oke, berarti lepas saja. Ya, ini sekarang arah live streaming kita berada di posisi matahari. Dan matahari warnanya seperti itu, yang agak cerah itu adalah matahari. Nah, itu lingkaran matahari kelihatan ya. Lingkaran matahari kelihatan di streaming kita, kemudian tertutup awan lagi. Awan apa namanya? Awan yang di barat terlihat tebal karena bisa menutupi matahari. Kalau awan itu bisa menutupi matahari, maka jangan harap nanti bisa melihat hilal dengan awan itu. Karena matahari yang sebegitu apa namanya itu cemerlangnya saja nggak bisa kita lihat, apalagi bulan yang luar biasa sangat redup hari ini. Tetapi saya tetap optimis bahwa hari ini kita bisa melihat hilal. Pengalaman saya dan adik-adik di sini serta beberapa umat Islam yang mau datang ke sini maupun berminat ketika melihat hilal selain Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Karena nasib berapa tahun ini Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu selalu nihil. Justru Dzulqa'dah sukses, Sya'ban sukses gitu. Ketika tidak dihadiri orang banyak itu sukses gitu. Maka yang memang bercita-cita sebelum meninggal melihat hilal ya silahkan datang selain ketiga bulan ini. Karena di sini kita adakan observasi hilal atau ru'yah hilal itu setahun 12 bulan dikali setiap bulan itu 4 kali. 4 kalinya kapan? 2 kali hilal tua. Hilal tua itu hilal yang akhir bulan. Jadi tanggal 28 dan tanggal 29 Sya'ban gitu, atau 29 dan 30. Apanya? Oh, ya oke, jangan kalau gitu. Nggak berani ya. Oke, jangan. Nanti kena anunya. Apa namanya? Sensornya. Nah, semua yang pernah hadir di sini ketika ikut observasi hilal dan hilal itu nampak, biasanya saya lombakan, ayo siapa yang pertama nampak melihat ya. Beberapa kali pernah itu justru putri yang nampak, karena memang biasanya mata-mata anak-anak ini yang masih jernih-jernih itu peka. Karena saya jujur ini sudah minus, yang kanan ini sudah minus di atas 4, yang kiri di atas 2. Sehingga kalau saya nggak pakai kacamata begini itu melihat orang itu sebenarnya kabur. Nah, ya. Insya Allah itu ditakdirkan, nggak mungkin saya bermaksiat melihat yang aneh-aneh. Oh, sekarang posisi bulan itu masih putih. Ini CCD webcam. Oh iya ya, langit itu masih ya. Ya bolehlah diatur dulu. Jadi ini sudah posisi bulan. Ya oke, bulan terus aja. Tapi mungkin sebelum sunset ke arah matahari aja, karena mataharinya nanti kita ketahui sunsetnya. Jadi ke arah bulan setelah betul-betul nanti sunset. Ya, sekarang di posisi streaming atau teleskop yang untuk live ini ke bulan, akan kita nonton untuk ke arah matahari. Begitu nanti matahari terbenam, saya jamin tidak mungkin mata manusia bisa melihat hilal.
karena ketinggiannya hanya 12.50 atau 13 lah maksimum. Pengalaman dari semua peruyah yang ada di Indonesia itu rata-rata 10 menit. Kecuali dengan teleskop. Dengan teleskop kalau cerah sekali itu nanti mendekati terbenam, matahari mendekati terbenam, langit sudah agak nggak begitu silau, itu bulan bisa diamati dengan teleskop. Tapi mata itu meskipun belalok jelas tempatnya nggak bisa. Karena saya pernah asal motret gitu, belum melihat mata. Begitu teleskop juga melihat, oh kelihatan arahnya sama ya. Akhirnya hasil potret ini kita undurkan, nampak. Oh, berarti sebenarnya nampak 10 menit setelah sunset. Tapi mata kita bisa melihat itu paling cepat, mata saya ini ya, itu di atas 15 menit setelah sunset. Nah, ini matahari sudah mau terbenam, tetapi memang posisi di sebelah barat Gunung Merbabu itu awan cukup agak tebal ya. Taruh tengah jadi. Langsung diarahkan ke barat ya. Ya, itu udah ada eyepiece-nya. Oke, nanti itu untuk melihat hilal kalau memang kelihatan. Hanya itu manual. Artinya manual ya nanti harus diarahkan ya. Berarti hanya bisa untuk melihat setelah mata kita itu bisa menemukan. Lain dengan teleskop yang robotik itu, tinggal kita perintah dia menuju ke objek sesuai dengan settingan kita awal. Dan karena matahari sudah tadi pas terus dari tadi siang, nggak bergeser, artinya pointingnya, polar sistemnya macam-macam sudah presisi. Kemudian setelah misalnya mata satu orang melihat, itu cepat sekali, nggak lebih dari 2 atau 3 menit, semuanya itu saya jamin bisa melihat. Oh iya itu, oh iya itu, oh iya itu, begitu nanti. Jadi nggak bisa hilal terlihat sampai 4 menit hanya 4 orang ini. Itu juga mustahilnya di situ. Pengalaman kita bertahun-tahun, begitu hilal dilihat satu orang, sudah nggak lebih dari 3 atau maksimal 5 menit lah. Itu ratusan orang yang datang, semua orang lah yang di lokasi yang sama itu pasti bisa melihat. Kecuali dia memang sudah buta gitu ya. Dijamin kalau satu orang melihat pasti yang lain bisa, karena tinggal mendekati yang sudah melihat. Itu loh di sana mana? Biasanya dia akan meminta tolong itu di belakangnya. Sebelah mana sih? Sana itu loh. Nah, dia tinggal ngizin posisi tangannya ada arah-arahkan. Setelah itu tinggal adaptasikan mata atau istilahnya diakomodasikan maksimal gitu. Wah iya. Jangan lupa berdoa melihat hilal ya. Doa melihat hilal kemarin itu kan sudah disampaikan Ustaz Qadar itu. Kalau nggak hafal ya pokoknya ya Allah, semoga Engkau terbitkanlah hilal itu kepada kami untuk kami masuk Ramadan ini dengan Islam dan keselamatan, dengan iman dan keamanan gitu ya. Ya, matahari mendekati kaki Merbabu. Jadi itulah 290 ya, 290 derajat itu di situ. Setengah. Berarti puncak Merbabu itu kisaran 228 itu. 286, 285. Wah betul ini puncak Merbabu ini. Mari semua yang hadir ikut berdoa, semoga awan di atas Merbabu itu nanti ada celah lah, walaupun tidak hilang ada celah. Ahlan wa sahlan, selamat datang para tamu undangan. Adik-adik Kasa, mohon yang tamu-tamu ini kalau bisa dibagi snacknya ya. Siapa tahu beliau-beliau ini puasa. Baik, sembari menunggu, ini saya mau diwawancari lagi. Hidup saya ini sebulan ini berwawancara, Pak. Saya bawa mic nggak apa-apa? Oh jangan, jelek ya. Oh masih ada waktu ya, cukup lama. Saya menjawab pertanyaan aja toh? Iya, kayak kemarin 1-2 menit aja. Mana backgroundnya? Background Pak, dengan perolehan suara 42% gimana Pak selanjutnya? Insya Allah saya nggak bermodal itu. Perkiraan aja. Perkiraan hari ini kira-kira hilal di berapa derajat? Hari ini secara astronomis menurut perhitungan dengan algoritma modern itu hilal saat matahari terbenam pada 17.35 posisinya sekitar 12 derajat 50 menit. Ya kira-kira 12 hampir 13 derajat gitu ya.
Itu berarti kemarin baru berapa kali? Kalau sekarang sudah di atas 12, itu artinya kemarin itu pasti sudah positif. Hanya memang sekitar 1 aja, bisa naik sedikit atau turun sedikit. Itu tentatif tergantung biasanya waktu dan juga posisi matahari. Lantas ini kesimpulannya 1 Ramadannya? 1 Ramadannya secara hisab kemarin atau hari ini gitu ya. Namun secara ru'yah besok. Ya. Jadi Ramadan kok bisa berbeda karena memang kita itu menggunakan kriteria hisab saja atau ru'yah saja. Nah kalau ru'yah karena kemarin mustahil dilihat secara astronomis gitu ya. Kalau melihat tanpa bukti itu juga kemungkinan kita nggak bisa menerima. Nah hari inilah kita optimis melihat. Toh misalnya nggak terlihat hari ini karena ini udah hari kedua setelah konjungsi, itu syariat istiqmal yang berlaku sehingga hari ini adalah hari istiqmal. Sehingga besok otomatis 1 Ramadan karena namanya istiqmal hanya sekali. Jumlah hari hanya 30, nggak ada besok 31. Kalau begitu nggak akan pernah Ramadan. Mungkin ada rekomendasi teknis seperti apa sih? Baik, jadi proses kita ru'yah hari ini adalah jangan lupa terus mengunci di mana posisi matahari sebelum sunset. Kalau kita nggak bisa menemukan matahari di mana akan terbenam, itu pertama kita mendapatkan kesulitan yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu posisi matahari terbenam, kita otomatis dipandu oleh hisab. Hisab yang kita bawa itulah yang kemudian akan memandu kita di mana letak hilal dengan data hisab itu. Tanpa ada hisab, mustahil kita ru'yah. Jadi ru'yah itu pasti menggunakan hisab. Baik, bisa dijelaskan Ustaz, teleskop yang digunakan teleskop jenis apa dan keunggulannya apa? Yang kita pakai teleskop Vixen dari Jepang dan itu robotik. Vixen kita ED81S dengan mounting sping. Mounting ini sangat presisi, artinya begitu sudah kita posisikan ke 2 objek langit, maka setelah itu dia akan mencari objek yang lain. Dan dalam starbook kita ini ada 27.000 objek, salah satunya adalah bulan itu sendiri. Dan kita optimis itu posisinya sangat akurat sampai ke tingkat detik sekali. Itu di Indonesia ada berapa alat? Sudah banyak, hampir semua BHR ada ya. Harganya berapa? Itu kalau yang ini 40-an, yang itu juga. Oh, ini hanya seperti Kenapa yang pakai bukan ini? White. Thank you.
Satu, ini ada waktu sekitar 4 menit sebelum matahari benar-benar terbenam di balik ufuk. Saya persilahkan teleskop coba tanpa filter. Teleskop tanpa filter langsung diarahkan ke bulan. Sekarang sudah settingnya menuju ke arah bulan. Kemudian kamera Canon Pak Miftah tolong segera diganti dengan. Assalamualaikum Pak Cecep. Ya. Kupang sudah melihat, Bali sudah melihat. Ya, alhamdulillah ini Solo persiapan. Doakan aja melihat Pak Cecep. Solo ini persiapan. Matahari sedang mau terbenam nih. Oh gitu ya. Solo ini sedikit berawan tapi ada celah. Doakan celah itu nanti betul-betul bisa dilewati hilal Pak Cecep. Ya, selamat berjuang. Iya. Oh gitu. Oke. Pernah diganti telenya? Hah? Ada di tas itu. Sudah saya siapkan, tinggal kemudian tripodnya. Tadi tripod kamera, anak-anak kasar tripod kamera tadi mana tripod kamera Canon? Tripod kamera Canon tadi yang bawa naik siapa? Bawa sini. Kalau masih di bawah tolong dibawa naik. Alhamdulillah posisi hilal itu tidak mendung, hanya memang awan tipis ya. Baik, Canon, disetting dengan tele, kemudian tripodnya silahkan di sini aja. Minta maaf. Kupang sudah melihat, Bali melihat, Anyer statusnya persiapan. Oke. Bias mana? Biak juga sudah ya. Oke, sudah ada 3 yang melihat hilal hari ini. Dan semuanya punya bukti otentik. Oh, kasep. Digeser. Geser. Ini. Tutupan atau gimana? Tele sudah Pak Mir? Monggo di bawah saja. Dan bisa diganti. Di atas puncak merbabu. Kalau ini di di atas puncak merbabu. Nah ini naik lagi set. Itu lah sudah. Namanya apa penanggal petir tak? Ya naik aja. Penanggal petir itu naik gitu. Sudah sini ada Pak. Enggak, masih atas lagi. Sini. Atas lagi. Jadi kalau kita bisa memperkirakan tinggi Gunung Merbabu dari UFO itu, ya sudah 2 Gunung Merbabu itu kan baru 8 toh, masih di atasnya lagi. Jadi Gunung Merbabu itu ditumpuk menjadi 2 itu kan baru sekitar 8, padahal ini 13 derajat. Nah, berarti 3 Gunung Merbabu lah kira-kira. Monggo diperkirakan ya, 3 Gunung Merbabu itu kira-kira di puncak Merbabu selatan dikit itu posisi hilal. Saya minta semuanya adik-adik saya yang Mbak Bino ya, siapa yang pertama melihat langsung bilang saya melihat dan tolong dibantu posisi di mana. Halo. Assalamualaikum. Salam.
Ya? Oh iya toh, waduh lah saya di Solo. Alhamdulillah, puasa. Nyampe, aku enggak? Dekat enggak? Kelihatan enggak? Sudah 36 sudah terbenam beberapa detik yang lalu. Silahkan diamati ya. Tolong ada yang naik itu ke tangga teleskop. Dari teleskop amati kira-kira puncak merbabu atau selatannya sedikit. Tolong diarahkan dari teleskop itu kan bisa membantu. Dari sebenarnya udah di atas gitu. Yang sekarang posisinya udah di atas. Iya, kemarin juga di atasnya malah. Udah di atas apa? Di atas merbabu. Iya, bahkan di atas dua merbabu lebih tinggi lagi. Iya, sudah. Udah ada gini dikit. Kan nggak bisa lihat bawahnya nggak kelihatan. Karena kontras langit masih cerah, sementara hilal sangat tipis. Hilal hari ini yang sangat tipis, sekitar 0,2% dari lingkaran hilal itu, bulan itu. Sementara langit masih begitu terang, gitu ya enggak. Tapi pelan-pelan langit nanti ini akan semakin gelap. Posisi awan yang sekarang putih lama-lama nanti akan menguning lalu memerah. Yang tidak merah lalu di belakangnya ada kebiruan, itulah celah. Ya. Di mana posisi? Teleskop mengarah kemana bulan itu? Bulan. Terus kemudian bulan itu posisi di mana dibandingkan dengan puncak merbabu? Antum arahkan, saya arahkan. Lihat posisi teleskop itu, terus posisi merbabu itu dari teleskop sebelah mananya? Oke, saya tak naik ke atas. Ada nono kan ini loh. Ada nono. Karena teling apa? Preso no. Preso. Zoom gini kin. Kin posisi. Preso. Posisi lo. Kita konversi. Oke. Cek, ya. Jadi tadi kalau kita mengunci matahari terbenam, yaitu di tengah-tengah antara puncak dan lembah merbabu ya, maka ternyata posisi hilal itu nanti akan terbenamnya di posisi selatan merbabu, tengah-tengah dengan selo ya gitu. Jadi dari merbabu ke selo itu tengah-tengahnya itu posisi hilal di situ. Nah sekarang posisinya di situ tapi naik kira-kira 2,5 tinggi merbabu itu. 2,5 tinggi merbabu itu adalah puncak merbabu. Ke selatan kira-kira separuh dari lembah dasarnya selo itu. Artinya kan antar merbabu merapi itu tengah-tengahnya itu selo. Lalu selo ke puncak itu dibagi dua di situ terus naik kira-kira ketinggiannya sekitar berapa ini? Dua kali gunung merbabu lebih sedikit. 2 kali gunung merbabu lebih sedikit, di situ posisi hilal. Silahkan baik dengan binokuler atau dengan mata telanjang atau dengan bantuan teleskop yang manual itu, yang selatan fiction oke. Arahnya ke bulan. Silahkan yang berada di selatan langsung ngamati ke arah teleskop, itu sudah mengikuti posisi bulan terus bergerak. Begitu melihat segera teriak, dan yang lain kita harapkan mengikuti teriakan itu, insya Allah bisa melihat semuanya. Oke, sudah ada 3 hilal yang terlihat di Indonesia. Semoga kita yang keempat atau kelima. Pihak pertama karena timur ya. Streaming bisa menampakkan nggak? Streamingnya nggak sama sekali. Streaming nggak arah belum kan? Tapi sudah fokus matahari ya? Apa ya? Asalkan. Oke. Saya juga ngamati pakai apa namanya? Minta maaf karena mata saya ini salah dengan yang kuat-kuat. Ya, puncak merbabu geser ke selatan dikit terus naik. Kira-kira naiknya tahu gopar apa? Saya di Finder teleskop atau teleskop bumi ini nggak bisa menemukan. Di atas kan udah paling lagi. Nanti bentuknya adalah seperti bulan sabit biasa, tetapi condongnya itu seperti jam 1, 2, 3, 4 ya, 4, 7. Nah, antara itu loh, jarum jam ke-4 dan 7 sekitar itu ya.
Jadi gambar itu sebuah lingkaran, separuh lingkaran itu nanti mengarah ke pusatnya tuh ke matahari. Ini finder terbalik posisinya ya. Ya, ini posisi 36 berarti sudah 35, berarti sudah berapa ini? 6 menit ya. Coba 5 menit lagi, semoga sudah ada yang melihat, karena kalau sudah 10 menit setelah sunset ini bisa teramati. Jadi silahkan dibayangkan betapa sulitnya melihat hilal yang sudah tingginya 13 derajat. Tadi itu di itu enggak ada. Saya juga di bawah. Saya lihat kan ada merbabu. Atas kan saya ada dari Dris. Nah di bawah situ. Putih, enggak balik. Anak putri kan yang lihat. Biasanya pakai apa? Teleskop. Mata, terus pakai teleskop itu. Arahnya mana? Arahnya sana. Kalau pakai mata? Arahnya. Bentuknya gimana? Coba gambarkan bentuknya. Bentuknya tuh ya gini. Oh, balik. Di teleskop? Enggak, ini pakai mata. Pakai mata? Pakai mata. Ya betul lah begini. Gini. Oh betul, berarti betul. Coba yang lain diarahkan. Posisi itu betul itu. Ada anak putri yang lihat tapi bentuknya gini. Oh kebalik. Baik. 10 orang di sini melihat, saya baru laporan bahwa hilal terlihat di Solo. Aku sama Didi yang lihat tadi. Mana? Silakan. Ini baru 6 atau 7 menit setelah sunset. Nanti setelah 10 menit saya tulis awal terlihat. Ini gimana? Dekat-dekat Iya bukan, dia tuh anggaplah kamu jam 4 ke jam 7 gimana? Oh iya ini. Nah, ini awalnya ini dari biar ngikuti kenyataannya. Jangan ngalang-ngalangi, jangan ngalang-ngalangi. Silakan lihat di layar monitor TV, betul? Ada yang melihat di layar monitor TV? Sudah lihat ya? Kebalik iya betul berarti dibalik kan ini mesti kebalik jadi satu harus dibalik yang ini udah benar ini udah benar Karena nggak fokus ya, ini kelihatan kan kurang ini kurang lurus ini udah ada kurang lurus ya stop ingat matahari di utara loh ya oke sudah miring berarti dari utara fokus sudah fokus kurang oke fokus kurang malah hilang maju pelan-pelan Oh itu ya. maju pelan-pelan mundur Lamat-lamat. mundur oke hilal sudah terlihat dari Solo, silahkan diinformasikan. Saya akan SMS ke seluruh teman-teman di Indonesia. Lewat ini silahkan. Ya, hilal sudah terlihat dengan teleskop dan sudah di streaming. Kemudian kamera kita akan abadikan. Susah. Lamat-lamat ya Pak ya. Tipis banget. Dari lebak ke sana. Ini kan satu. Lamat-lamat ini.
Awalnya tuh ya kan cuma lihat-lihat pakai teleskop, diikutin terus dari naik turun. Jadi yang jelas matahari sudah terbenam kira-kira 15 menit yang lalu mestinya ya. Sekarang berapa tuh kayak ada garis, tak lihat-lihatin terus. Nah, sudah kelihatan. Teman sebelah saya tuh juga lihat. Nah, itu betul. Ya. Coba ini loh. Teman sebelah saya juga lihat. Jangan selesai. Jadi nih ketemu hilalnya. Nah, kecil itu loh. Terus saya laporin ke Puncak Merbabu ke selatan dikit, betul? Terus naik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu loh tak mana tuh ya? Oh iya, gitu ya aku yang. Jelas seperti saya katakan. Kata saya nggak mungkin. Alhamdulillah bila terlihat kira-kira 15 menit silakan ya. Yang belum melihat sekarang ini jam kita telanjang semua peruyah bisa melihat hilal dari lokasi Solo. Alhamdulillah. Silahkan yang belum pernah melihat, inilah hilal 1 Ramadan 1433 Hijriah yang terlihat dari Solo. Ya, dalam tempo nggak lebih dari 5 menit satu orang melihat, seluruh peruqyah pasti bisa melihat. Allahu Akbar ya. Secara resmi demikian acara ruqyah hari ini. Selanjutnya nih kita akan melihat hilal sampai nanti terbenam, tetapi saya tidak menutup kemungkinan bagi para jamaah yang mau segera sholat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai, Bon, direkam. Dari tadi sebelum hilal turun terbenam sampai hilal keluar gimana ceritanya? Ceritanya ya tadi kan kita lagi ngeliatin. Terus itu tuh emang lihat hilal tuh susah banget soalnya tipis. Jadi tapi emang perlu mata yang normal. Terus juga kalau misalnya udah ngeliat jadinya ngasih tahu sama yang lain biar jadi saksi buat hilal itu udah terlihat di kota itu. Itu aja, nggak ada tambahan lagi.